Nah, daun pepaya ini bisa kita manfaatkan ya, baik untuk kita sendiri. Caranya kalau kita untuk kesehatan kita tinggal kita rebus, nanti air 2 gelas jadi 1 gelas. Nanti kita minum campur dengan gula merah. Nah, itu untuk kesehatan kita, untuk menjaga kesehatan kita bagus. Kalau ini dan ini bisa kita gunakan untuk penyemprotan ya, ke daun, ke tanaman kita. Tujuannya untuk mengatasi hama juga. Caranya tinggal kita hancurkan atau kita larutkan ke dalam air. Mau kita blender juga boleh, mau kita hancur-hancurkan juga boleh. Kemudian kita semprotkan aja ke daun-daun tanaman kita. Maka insya Allah tanaman kita akan tetap sehat. Bahkan daun ini jadi sasaran utama monyet ya. Nah, ini jadi sasaran utama monyet. Daun pepaya ini jadi sasaran utama monyet. Monyet tidak fokus makan buahnya, tetapi dia makan daun pepaya. Jadi ini bisa kita manfaatkan, bisa kita pergunakan baik untuk kebutuhan kita, untuk menjaga kesehatan kita, dan bisa juga kita gunakan untuk menjaga kesehatan tanaman. Jadi untuk pupuk pembuahan saya menggunakan Sampurna B ya. Adapun dosis yang saya pergunakan 1 sendok ini ya. Nah, masukkan dalam ember. Dan ini akan saya campur dengan pupuk NPK. NPK-nya 4 sendok ya. Selanjutnya kita aduk dulu ya, biar lebih cepat larut. Selanjutnya pupuk yang sudah kita aduk ini akan kita kocorkan ke tanaman pepaya. Lumayan calon bunganya. Dua layung cukup ya, 1 pohon. Begini kemarin baru kena hujan. Beginilah cara saya melakukan pemupukan pada pohon pepaya yang saya miliki. Ini sudah berumur 2,5 bulan. Nah, kemarin kita tanam tanggal 5
Januari, sekarang sudah masuk tanggal 15 Maret. Alhamdulillah, penampakan calon buahnya sudah terlihat di seluruh yang tahap pertamanya. Nah, ini saya tumpang sarikan dengan pohon cabai ya. Ini alhamdulillah cabainya pun sudah bagus, sudah 1 bulan. Kemarin di umur 21 HST atau 3 minggu itu sudah saya poteskan. Ya, alhamdulillah sekarang nih lihat pertumbuhannya begitu banyak cabang-cabangnya. Buat tambah-tambahan. Setidaknya kita sudah tidak beli lagi cabai. Nah, untuk pemupukan saya lakukan rutin ya, seminggu sekali. Cuma saya gonta-ganti. 1 minggu saya gunakan kimia dan seminggu berikutnya saya akan menggunakan pupuk organik. Ya, alhamdulillah calon bunganya lumayan. Memang bertumpuk. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita kurangi ya daun yang dari tunas air ini, kita potong saja. Biar tujuannya adalah biar pertumbuhannya nanti fokus ke buah. Nah, jadi ini kita ngecek hari ini setelah seminggu kita lakukan pemupukan pembuahan. Sekarang kita cek ternyata sudah mulai kelihatan ya bunganya. Ini di usia 50 HST. Semua sama. Itu pun ada. Ya, itu pun baru muncul di atas ya, sudah ada terlihat. Ini pun sudah ada muncul bunganya. Tetapi bunga-bunga ini mungkin masih bunga PHP ya, karena memang masih di usia 50 HST ini baru belajar mengeluarkan bunga. Kita akan lihat hasil pemupukan yang kita lakukan pada tanaman yang pertama sebelah sana ya. Karena yang di sana itu sudah 75 HST. Mudah-mudahan sudah ada yang terlihat jadi buah. Karena pemupukannya kemarin sama ya. Belum ada. Tapi ini bunganya sudah pecah. Badan bunganya pun sudah terlihat besar. Mudah-mudahan ini nantinya akan ada yang jadi buah. Nah, ini yang satu ini sudah terlihat ya buahnya. Nah, ini sudah terlihat. Sudah hampir sebesar telunjuk. Kita akan lihat yang sebelah sana. Nah, ini pun bunganya cukup besar-besar ya. Nah, ini kalau biasanya kalau bunga yang besar ini ya besar kemungkinan akan jadi buah.
yang satu ini sudah terlihat ya buahnya. Buahnya cukup panjang, hampir sebesar jempol tangan. Alhamdulillah, berarti di 75 HST ini pohon sudah terlihat buah perdananya ya. Kita sudah lakukan pemaksimalan dengan memotong daun-daun yang di bawah bunga serta tunas airnya. Bunganya cukup banyak, lumayan. Tapi ini belum rata, belum semuanya jadi buah. Baru dua batang saja yang sudah jadi buah. Mudah-mudahan buahnya nih bukan buah PHP. Insyaallah nanti bakal jadi. Nanti kita tinggal potong sebelah sini aja.